Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya Teteh. Kajian hati, tenangkan hatimu. Kita ada jamaah yang mau bertanya nih, Rania. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania. Saya menikah dengan suami saya di tahun 2018. Kami sama-sama pernah gagal di pernikahan sebelumnya. Lalu kami coba membangun ulang harapan Ustadz. Namun baru setahun menikah, di 2019, suami saya mulai jarang pulang ke rumah. Alasannya lembur bekerja. Yang lebih menyakitkan Ustadz, saya tidak pernah disentuh. Yang kedua, pernikahan saya ini kan diberi mas kawinnya seperangkat alat sholat Ustadz. Namun ironisnya selama pernikahan itu tidak satu kali pun beliau mengajak saya sholat bersama, bahkan untuk sekedar mengingatkan saja tidak. Yang paling menjadikan lagi, kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu suami saya hanya tidur. Tidak pernah mengajak saya dan anak-anak itu untuk ke masjid. Selanjutnya secara ekonomi, saya nggak tahu harus gimana lagi Ustadz. Saya mendapatkan financial abuse. Saya hanya dijatah 200.000 per hari. Di mana biaya hidup kami di Kalimantan dengan 3 orang anak itu sangat terbatas Ustadz. Saat pacaran, beliau memberikan saya tuh 30 juta per bulan. Namun ketika menikah, untuk sembako seperti mie, garam, kecap itu beliau yang beli. Saya tidak diberikan wewenang untuk dapat mengurus kebutuhan ekonomi. Sampai puncaknya adalah ketika saya meminta dibelikan tempat sendok seharga 50.000. Itu tangan saya. Ustaz, saya tidak pernah tahu aset yang beliau miliki. Tapi stafnya itu selalu bercerita bahwa dia baru beli tanah, baru beli sawit, baru beli walet dan sebagainya gitu. Tapi untuk saya, selama menikah 7 tahun, saya hanya diberikan 0,7 gram emas saja Ustaz. Hingga saya memutuskan untuk bercerai di tahun ini, tim kuasa hukum saya menemukan harta bersama itu mencapai 38 miliar Ustaz. Namun saat diminta pembagian harta bersama harta gono gini, dia bilang tidak ada dan tidak menyanggupi. Akhirnya saya hanya diberi 1 rumah yang saat ini ditempati oleh anak-anak, 1 buah mobil dan uang tunai. Total keseluruhannya tuh nggak sampai 1 miliar. Pertanyaan saya, Ustaz, salahkah saya memutuskan bercerai karena pernikahan ini sudah tidak lagi sesuai marwahnya Ustaz? Saya tidak disentuh, tidak dibimbing dengan baik di jalan Allah dan tidak diberikan keadilan hak finansial sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ahilman ingin melihat dalam beberapa sudut pandang ya. Yang pertama, sudut pandang seorang suami kepada istri. Boleh jadi mohon maaf ya, kadang menurut suami kita apa yang diberi itu sudah cukup. Tapi kadang kita sebagai istri merasa tidak cukup. Mungkin di situ ada satu yang harus kita sepakati tentang makna bersyukur. Tentang makna berterima kasihnya seorang istri kepada suami. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, belajar ya jadi istri yang pandai bersyukur.
Belajar jadi istri yang pandai berterima kasih atas setiap pemberian suami. Karena percayalah, istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya adalah istri yang akan mengantarkan kebaikan yang lebih banyak untuk suaminya. Maka pada bab itu, belajar bersyukur dengan apa yang Allah beri, itu adalah jawaban yang pertama. Yang kedua, bicara tentang suami harus memastikan kebutuhan keluarga dengan baik. Ingat ya, suami itu punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. AA tidak setuju kalau suami, izin ya, terlalu hitung-hitungan. Hitung-hitungan boleh, tapi terlalu hitung-hitungan jangan. Dicatat bumbu masak, berapa yang keluar. Istri itu kalau mau bahagia, istri harus diberikan kekuasaan pada 3 ur. Ur yang pertama kasur, ur yang kedua sumur, ur yang ketiga dapur. Ada berapa? Nih catat nih, para suami, AA, semua, kalau istri mau bahagia, berikan 3 kekuasaan pada 3 ur. 1, kasur. Kalau sudah menikah harus punya kamar sendiri. Kalaupun kita masih tinggal dengan mertua, kalau bisa diusahakan masih sudah punya kamar sendiri. Karena seorang istri akan bahagia kalau dia punya kamar sendiri. Dia bisa merawatnya, dia bisa mengelolanya, itu akan bikin dia bahagia. Maka urusan kasur, serahkan sama istri. Spraynya, selimutnya, apapun yang ada di kasur, serahkan sama istri. 2, sumur. Harus punya kamar mandi sendiri. Maknanya istri senang bersolek. Maka kalau istri butuh kebutuhan untuk kosmetik, siapin atau tidak? Kasih atau tidak? Cantik butuh biaya? Maka izin, suami harus memenuhi kebutuhan istrinya pada bab kecantikan yang diinginkannya. Tapi juga ingat, istri jangan meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suaminya. Skincare-nya tolong dipilih-pilih. Yang sekiranya tidak memberatkan. Jelas? Yang ketiga, urusan dapur. Istri itu senangnya masak. Pasti mbak sakit hati kalau urusan dapur tuh gak dikasih kekuasaan. Pasti banyak perbincangan ke depan. Tapi menurut Ahilman, mbaknya bersyukur, suaminya sayang sama istri, dan sekarang pilihannya harus berpisah. Harta gonogini. Apa itu harta gonogini? Harta gonogini itu adalah harta yang dimiliki oleh suami istri selama mereka berumah tangga. Apakah hasilnya harus sama? Belum tentu. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tadi beliau menyampaikan, kalau dihitung asetnya kurang lebih 38 miliar. Apakah harus dibagi 2? Tidak harus. Dilihat mana aset yang bentuknya usaha, mana aset yang bentuknya nafkah, mana aset yang bentuknya didapat oleh masing-masing di antara keduanya. Jadi adil bukan berarti harus sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang 38 miliar. Mbak dikasih berapa? 1 miliar. Menurut ibu-ibu dan jamaah adil atau tidak? Subjektif kan? Maka kalau mau lebih adil, begini mbak. Kalau mau adil, mbak tulis kebutuhan mbak. Tulis kebutuhan anak-anak mbak. Sampaikan kepada mantan suami.
begini loh kebutuhannya. Anak kamu akan sekolah begini. Jadi berdasarkan bukan harta yang dimiliki, tapi berdasarkan kebutuhan yang akan kita penuhi ke depan. Dan ingat, kalaupun dia nanti jadi mantan suamimu, tidak ada yang namanya mantan ayah, tidak ada yang namanya mantan anak. Dia masih bertanggung jawab terhadap tumbuh besarnya daripada anak-anak Mbak dari suami Mbak tersebut. Dan Mbak, kalaupun gak dikasih, jangan khawatir. Karena yang ngasih rezeki bukan suami. Setuju gak? Kita kaya bukan karena harta gono gini. Yang ngasih rezeki adalah siapa? Adalah Allah. Tapi yang namanya hak harus kita bela, harus kita pertahankan. Terus diusahakan, nanti di pengadilan akan ketemu seperti apa mungkin angkanya. Dan sidang hakim biasanya lebih bijak, lebih adil. Dan kalaupun Mbak gak dikasih, jangan putus asa. Kadang lebih baik Mbak pergi berpisah dengan orang yang menyakiti, walaupun Mbak tidak punya harta. Karena harta bisa dicari, tapi hati yang tersakiti susah untuk sembuh kembali. Betul? Mudah-mudahan ada jawaban yang bisa didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Aku jadi mempertanyakan kelayakan diri aku. Aku meragukan diri aku insecure. Aku mempermasalahkan semua yang ada di badan aku. Aku merasa kurang. Titik terendah aku tuh, aku pernah di tahap memperjuangkan pernikahan ini. Aku pernah berdiri di luar gerbang kantornya dia itu sampai 8 jam. Hujan. Tapi setelah itu dia juga tidak menemui saya. Dia malah bikin status dengan tertawa terbahak-bahak, seolah menertawakan saya yang sedang ingin memperjuangkan rumah tangga. Dari situ titik balik saya merasa ini udah gak layak buat dipertahankan. Yang jelas aku merasa lebih lega karena aku tahu bahwa sejatinya tentang adil itu tadi tidak harus sama rata, bahwa sesuai dengan kebutuhan saja itu sudah cukup adil. Dan itu menenangkan saya.